intermediate istilahnya, blocking intermediate itu bisa di tahun ketiga. Ya kan, di tahun ketiga, kemudian baru di tahun kelima dia bottom survey lagi. Bottom survey pasti kapal berada di atas truk. Kesempatan itulah dilakukan thickness test. Karena ada waktu, tenaga, dan biaya yang disediakan oleh pihak owner. Nah, sedangkan kalau untuk bahan-bahan selain seawater, itu isi tersebut nggak mungkin kita dengan seawater karena lubricating dan fresh water dengan cairan lain ininya tangki perlu lagi dibersihkan tangki itu cukup dengan cairan yang bersangkutan. Tapi karena full oil fresh water itu sangat tidak dia tumpah. Yang pertama, kalau fuel itu tumpah akan menimbulkan pollution, dan yang kedua akan menimbulkan kerugian, ya kan? Tumpah 1 liter aja udah rugi, apalagi tumpahnya dibiarin pompa jalan terus sampai dia tumpah sampai mungkin 1 ton, 2 ton, nah itu sangat tidak diperbolehkan. Untuk itu biasanya diisi tangki-tangki jenis tersebut sampai 90% dari kapasitas tangki itu sudah bisa diterima oleh untuk menguji kepada thickness testnya. Nah, kemudian yang keempat adalah pemeriksaan hall dan ruangan-ruangan lain. Hall, twin deck, void spaces, comfort dam, dan space lain yang merupakan bagian integral dari struktur kapal harus diperiksa secara internal. Yang kelima adalah head cover and combing. Nah, head cover and combing di dalam annual kan sebetulnya sudah diperiksa ya, tetapi diperiksanya hanya secara visual begitu saja. Sedangkan di waktu special survey itu betul-betul dilakukan comprehensive examination daripada head cover tersebut. Dan ada kalanya di dockyard itu setiap panel itu dilepas juga bisa, dilepas, ditaruh di pelataran-pelataran di sekitar dockyard, ada tumpuan-tumpuannya biasanya di atas situ, karena banyak komponen-komponen daripada head cover yang perlu diperbaiki, seperti pinsnya, engselnya, kemudian rubber gasketnya, termasuk juga ada nanti tambahan daripada thickness measurement. Nah, thickness measurement. A, B, C, D, E, F. Nah, ini yang keenam ya. Tahapan yang keenam. Thickness measurement. Nah, jadi mulai dari SSA 1, SSA 2, SSA 3, 6 tingkat pemeriksaan ini makin tua kapal, makin lebih banyak item yang diperiksa. Contohnya untuk thickness measurement. Ini 5 tahun atau SSH 1. Hanya diperiksa pada main structural pulp, flat, and stiffener yang menunjukkan tanda-tanda tear and wear. Jadi kalau ada lembaran plat, taruhlah deck, kita lihat gambarannya,
Yang dilakukan thickness kalau di situ ada bentuk yang mencurigakan. Ada tanda-tanda heavily corrosion, ada pitting-pitting di situ, ada deformation di situ. Nah, itu dipilih oleh surveyor berdasarkan surveyor consideration aja. Taruhlah di dalam contoh yang kita buat ini ada 9 lembar plat, ya mungkin di daerah sini saja yang mengalami tear and wear. Ya inilah yang diukur. Inilah yang diukur. Diambil di sini satu, diambil di sini, diambil di sini, ketebalannya diambil di sini. Tergantung dari rekomendasi surveyor. Ya, itu untuk kapal yang melaksanakan SS1. Dalam arti sebetulnya sama dengan tadi ballast tank, internal examination, kan tidak perlu internal examination untuk ballast tank. Mulai dari forepeak, topside tank, upper side tank, after peak tank. Tetapi kalau surveyor menghendakinya dari tanda-tanda yang mencurigakan, ya tinggal dia bilang saya mau internal examination forepeak. Dua kiri topside tank, 2 kanan topside tank. Kalau after peak nggak perlu, mungkin nggak ada tanda-tanda kecurigaan di situ, ya kan? Nah, begitu juga thickness measurement. Thickness measurement sebetulnya untuk SSH1 tidak wajib hukumnya. Rules-nya tidak mewajibkan, tetapi kalau ada tanda-tanda tear and wear, yang tadi kita bilang tear and wear itu kehausan daripada konstruksi tersebut, plat tersebut, nah baru diukur ketebalannya. Nah, kita cek untuk yang SSH2. SSH2 tank examination. Semua seawater ballast tank harus diperiksa secara internal. Nah, sini udah wajib hukumnya. Ya kan? Kalau tadi kan hanya yang depend of surveyor consideration, ya kan? Kita cek thickness measurement-nya. Nah, yang item 5 tahun tetap diberlakukan. Kemudian plus ini. Selected deck plate. 1 transfer section. Selected tank top plate. Selected bottom plate. Selected wind and water straight. Nah, jadi ada istilah selected di situ. Jadi kondisi daripada kita taruhlah dari deck saja, deck, side sail, bottom, ya kan? Nah, di sini kan ada berpuluh-puluh lembaran plat, ya kan? Berpuluh berplat. Jadi di samping tadi yang tear and wear, kemudian surveyor juga bisa memilih selected deck plate. Taruhlah ini ada 20 lembar di deck ini. Dia select aja umpamanya 10. 10 aja deh dihitung anunya. Mungkin strike 1A, strike 1C, strike 1 E dan sebagainya. Jadi dia langkah-langkahin mungkin dalam lembaran-lembaran yang dicurigai atau diambil daripada kalimat yang sifatnya selected, ya. Boleh dipilih, ya. Boleh dipilih. Kemudian itu yang deck. Yang side sail juga begitu. Side sail
kan dia punya lembaran-lembaran juga, ya diambillah di sini, diambil di sini, umpamanya diambil di sini, dari belakang terus ke depan. Asal areanya adalah setengah panjang kapal. Jadi kargo area aja. Jadi kalau ini gambaran kapalnya, kita kan selalu bicara kapal general cargo ship atau all ship. Ini kargo area. Yang ini adalah fore. Ini aft atau engine room area. Ya. Yang kargo area ini kita anggap ada berapa kargo hold? 1, 2, taruhlah 4 kargo hold. Di daerah sini saja yang kita ambil pengukuran plat untuk set sail. Ini mungkin ada beberapa lembaran plat. Nah, itu tinggal di selected. Taruhlah di selected sama dia oleh surveyor. Daerah sini diukur. Daerah sini. Ya, seperti contoh tadi 20 lembar, diambil cuma 10 lembar aja. Nah, kita bandingkan dengan umur 15 tahun. Umur 15 tahun tidak ada lagi istilah selected setiap lembar plat. Ada yang X untuk deck dan mulai X. Untuk wind and water strike itu sudah mulai all ya. Jadi untuk istilah deck ini sudah semua lembaran plat diambil. Untuk wind ini batas garis air, ini all wind strike. Ini yang di bawah all water strike. Nah, ini water strike. Ini batas garis airnya ya. Jadi all wind and all water strike. Ini semua harus diambil ketebalannya. Nah, hanya yang masih selected adalah tank top plate. Tank top plate is plat di paling bawah daripada cargo hold, itu tank top namanya. Kemudian bottom plate adalah yang ini bottom plate. Nah, sampai nanti untuk kapal berumur 20 tahun SS4 ini semuanya X and all. X and all. Pengertiannya adalah 20 tahun kapal dilakukan SS, 25 tahun kapal dilakukan SS, itu semua plat harus diukur ketebalannya. Karena mengukur ketebalan itu membantu surveyor untuk menilai apakah plat itu sudah tipis atau tidak. Jadi bukan dari visual saja, tetapi dari hasil, kalau seperti ilmu kedokteran atau
ilmu medical itu kan orang sakit itu diperiksa darahnya ke laboratorium. Apakah darahnya mengandung gula, apakah darahnya mengandung lemak dan sebagainya. Oke, dan coba di mute ininya, mic-nya. Nah, jadi begitu pengertiannya. Jadi udah 20 tahun ke atas, 25, 30 umur kapal itu harus dilakukan semua pengukuran ketebalan plat. Begitu juga umur 5 tahun tadi kan one transfer section. Umur 10 tahun two transfer section. Nah, apa itu maksudnya 1 and 2 and 3 adalah kalau kita lihat kapal ini secara memanjang, di daerah cargo area itu perlu dilakukan, ini taruhlah cargo area-nya kita ambil tadi ada 4 ya. Di sini diambil ketebalan secara section. Ini yang umur kapal 5 tahun. Nah, ini dipotong di sini, diambillah ketebalannya. Kemudian untuk kapal berumur 10 tahun, dipotong lagi di sini, ambil ketebalannya. Kapal berumur 15 tahun, ambil sini. Dan nanti untuk 20 tahun ya udah sama dengan itu. Nah, jadi maksudnya adalah transfer section, kalau kita lihat ini penampang melintang dari kapal, ini ada strake daripada deck, ini strake daripada side, baik wind maupun water, ini strake daripada bottom, termasuk keel. Sedangkan di deck sendiri ada heads coaming, head skidder, taruhlah di sini ada side skidder, taruhlah di sini ada umpamanya bottom girder, kan? Nah, ini diukur ketebalannya semua. Sini, 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 termasuk ini juga. Jadi semua plat yang memanjang berarti diukur tebalnya pada setiap section-section ini. Begitu juga dengan primary structure-nya. Webnya diukur, kemudian flank-nya juga diukur. Karena pandangan mata kita susah untuk melihat dan juga tidak punya data ya
tentang masalah tebal ini secara section. Yang mewakili nanti kan kita kenal adanya section modulus daripada sebuah kapal. Jadi total section modulus begini, kalau kita jadikan, kita kerucutkan sebuah section ya, section ini nanti dia akan mengalami pengurangan section modulus tersebut. Pengurangannya bagaimana? Mungkin dia menipis seperti ini. Inilah yang menjadi dasar logika suatu kekuatan kapal yang dibangun dari susunan-susunan plat dan konstruksi. Jadi section modulus yang saya arsis merah itu adalah original thickness, kemudian atau original section modulus, kemudian kondisi sekarang adalah yang saya arsir biru itu tentang section modulus. Di samping tadi bagian per bagian platnya kan juga begitu. Platnya umpamanya yang saya gambarkan tadi itu seperti ini, satu lembar plat. Ini kan mungkin platnya tebal aslinya mungkin 10. Ya, 10. Rumusan di kelas mengatakan kalau dia haus 20% itu harus diganti. Ya kan? Taruhlah ini tebalnya sudah 7. Yang di depan tebalnya masih 9. Saya ambil angka yang ekstrim ya. Ini harus dipotong. Ini diganti baru. Dikembalikan ke ukuran 10. Tapi yang tebal 9 masih bisa dipertahankan. Nah, sedangkan kalau section modulus dari tadi umur 5 tahun, satu section di tengah, jangan sampai dia berkurang total daripada semua ketebalan ini secara general, secara vektor ya. Asal jangan sampai di bawah 10, lebih besar dari 10%. Umpamanya tebal dek ini pada section modulus ini adalah tadi 10, tapi sudah diukur 8,5. Ya udah, pada section modulus ini harus diganti karena dia melebihi 10%. Jadi kalau dia setiap plat itu tepalnya 10, saya ngambil angka 10 karena susah, gampang untuk ininya kan ya, untuk menghitungnya 10%-nya. Kalau 10 kan 10%-nya cuma 1 gitu kan. Jadi 9. Jadi batasnya itu adalah 9 mili dia masih bisa bertahan. Tapi kalau sudah 8 mili dia harus diganti. Sedangkan bagian-bagian per plat tadi yang umum tadi adalah 20%. 20% adalah 7 harus diganti, tapi 9 tetap bertahan. 8 lah umumnya masih bisa bertahan. Ya, itu semua yang berkaitan dengan masalah spesial survei hal ya. Jadi intinya adalah external examination, internal examination of compartment ya, apakah tank, apakah cargo hold, apakah cargo tank, kemudian yang C adalah thickness measurement,
Sedangkan yang di atasnya tadi kan kita bahas tentang yang lebih detail mengenai head cover dan sebagainya. Cover dan sebagainya. Oke, sementara